Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia pada jurusan PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan topik penelitian saya yang berjudul AI's Water Crisis User Provider Mitigation Strategies untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Sebagai gambaran umum, dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, perkembangan teknologi dibayangi oleh paradoks antara percepatan transformasi digital berbasis kecerdasan buatan atau AI dengan krisis kelangkaan air, di mana pusat data kini berevolusi menjadi konsumen air bersih yang masif. Industri justru berfokus pada penekanan konsumsi listrik dan melupakan penggunaan konsumsi air yang besar demi menangani panas ekstrim dari perangkat keras untuk pemrosesan AI. Hal ini terbukti dari laporan raksasa teknologi seperti Microsoft dan Google yang mencatat lonjakan drastis konsumsi air tawar bahkan di wilayah yang mengalami krisis air atau kekeringan yang berdampak pada penduduk lokal. Untuk masalah sistem dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada eskalasi konsumsi air, di mana peningkatan permintaan, pengembangan, dan penggunaan model AI generatif atau LLM juga selaras dengan konsumsi air bersih untuk pendinginan komputasi. Yang kedua ada ketergantungan evaporatif, di mana infrastruktur data center sangat bergantung pada pendinginan evaporatif yang hemat listrik tapi boros air. Yang ketiga, opasitas data. Jejak air seringkali disepelekan ya, dan yang lebih tren adalah jejak karbon. Padahal kita juga perlu aware akan penggunaan air bersih ini. Metode usulan dan capaian. Di sini metode usulan dibagi menjadi dua, di usulan untuk provider atau penyedia layanan dan juga pengguna atau user ya, yang sebagai pengguna AI. Singkatnya, untuk provider di sini disarankan menggunakan pendinginan dengan teknik terbaru dan juga pemanfaatan air limbah untuk pendinginan serta lebih ketat lagi dalam pemantauan konsumsi air. Sedangkan pada sisi pengguna di sini ditekankan untuk lebih bijak dalam menggunakan AI. Contoh simpelnya, jika ada masalah yang dapat diselesaikan dengan research mandiri atau dengan googling saja, tidak perlu ditanyakan oleh AI. Dan juga untuk sisi developer mungkin dapat menggunakan plugin Carbon Tracker untuk mencatat konsumsi penggunaan karbon. Harapan atau outcome yang ingin dicapai yaitu konsumsi air dapat ditekan menjadi 95% dan juga ini dapat meningkatkan efisiensi energi serta dapat mencegah krisis air di masa depan. Urgensi masalah di sini sejak peluncuran model seperti GPT-4, konsumsi air global Microsoft naik sebesar 34% dan Google naik sebesar 20% dalam 1 tahun saja. Lalu permintaan air AI global pada tahun 2027 diprediksi dapat mencapai 4,2 sampai 6,6 triliun liter. Ini setara dengan penarikan air negara Denmark. Lalu yang menjadi hal yang menyedihkan, ternyata banyak data center beroperasi di wilayah yang mengalami tekanan air ekstrim atau water stress yang dapat menimbulkan krisis lokal secara signifikan. Ada gambar di sini saya peroleh dari Google Water.
ternyata Google dalam sehari data centernya dapat mengkonsumsi air sama dengan produksi untuk 160 pasang celana jin. Untuk potensi pengembangan, ke depannya solusi untuk sadar penggunaan air ini akan berdampak cukup signifikan pada penduduk lokal ya. Contohnya Google ternyata telah berkomitmen dengan program Google Water Stewardship Project, di mana Google berinisiatif mengolah konsumsi air di pusat data secara berkelanjutan melalui prinsip penatalayaan air. Google bekerja sama untuk mencapai keamanan air dan mengembalikan lebih banyak air ke komunitas dan lingkungan daripada yang dikonsumsi. Ini menggunakan teknologi AI dan pemantauan canggih untuk mengurangi resiko air dan memastikan penggunaan air yang bertanggung jawab di area-area yang krisis air. Kelemahan sistem saat ini adalah industri sangat terobsesi pada power usage effectiveness atau PUE untuk energi, sedangkan yang menjadi trade-off atau korbannya adalah air bersih tadi ya. Mereka sering kali mengambil pada daerah aliran sungai yang menjadi sumber air bagi penduduk dan makhluk hidup sekitar. Kelemahan cara kerja sistem saat ini yaitu masih banyak ditemukan ketidakefektifan pada metrik water usage atau WUI, terutama pada data center besar, sehingga data tidak transparan untuk kemudian dijadikan proses analisis. Kemudian juga pusat data seringkali dibangun di lokasi yang menawarkan insentif pajak dan listrik murah tanpa mempertimbangkan ketersediaan air jangka panjang. Dampak negatifnya, perusahaan hanya berfokus pada metrik jejak karbon dan seringkali mengabaikan jejak air. Ini seperti bom waktu ya, hingga nantinya tinggal menunggu krisis kekeringan air lokal. Dapat kita ambil contoh kasus pada data center Google di daerah The Dalles, Oregon di Amerika Serikat, di mana di sana penduduk memprotes dan melayangkan gugatan kepada Google atas penggunaan air bersih pada wilayah tersebut sehingga mengganggu ketersediaan air lokal untuk konsumsi warga. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, jadi ada solusi untuk penyedia atau provider, di mana saya merumuskan rekomendasi teknis untuk transisi infrastruktur fisik, terutama terkait pendinginan dan manajemen beban kerja. Kemudian untuk solusi sisi pengguna atau user, ini mengidentifikasi praktik Green AI dan optimasi algoritma untuk mengurangi permintaan komputasi pada end user. Metode usulan pada sisi penyedia di sini tadi ya. Pertama ada penggunaan liquid immersion cooling atau pendinginan imersi cair, di mana singkatnya cara kerjanya hardware data center, hardware komputer untuk proses, di mana cara kerja singkatnya hardware direndam pada liquid cooling, kemudian pipa liquid cooling disalurkan ke dalam serangkaian proses untuk penguapan. Ini serangkaian proses tersebut dilakukan secara tertutup, jadi penguapan tetap tidak mengeluarkan air, kemudian uap tadi kembali menjadi air dan kembali ke dalam sistem cooling. Jadi bekerja secara terus-menerus ya, tidak ada air yang terbuang. Kemudian yang kedua ada water aware scheduling, di mana pada infrastruktur
dapat diterapkan schedule jika ada penggunaan atau pemrosesan yang besar, maka dapat ditunda dulu pada siang hari dan dikerjakan pada malam hari untuk meminimalisir panas ya. Jadi di malam hari itu lebih dingin sehingga hemat akan sumber daya cooling system tadi. Yang terakhir, pemanfaatan air limbah atau wastewater reuse. Di sini air limbah tentunya disaring dahulu, dimurnikan dahulu untuk dapat masuk ke dalam sistem pendingin infrastruktur. Dan ini tentunya sangat mendukung keramahan lingkungan karena air limbah dapat digunakan kembali ya. Metode usulan untuk sisi pengguna ada dua, yaitu simpelnya untuk pengguna awam, hindari penggunaan AI untuk pekerjaan yang sepele. Ini untuk mencegah pemborosan sumber daya pada setiap inferensi. Jadi pekerjaan yang dapat dilakukan dengan googling atau research mandiri ini perlu dihindari ya mulai sekarang. Yang kedua untuk developer program atau pengembang program dapat menggunakan carbon tracker. Nah, ini adalah sebuah plugin untuk melacak penggunaan karbon dari kode atau pemrosesan komputer yang sedang diuji oleh developer. Tentu carbon tracker ini masih dalam proses pengembangan untuk water tracker nantinya, sehingga harapannya developer dapat lebih aware pada penggunaan karbon dan air di masa depan. Kesimpulannya, kemajuan teknologi AI sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, tapi perlu kita sadari juga di balik itu semua ada energi yang besar yang dikorbankan. Maka dari itu kita perlu aware akan tindakan-tindakan kita dalam penggunaan AI. Jangan sampai justru kemudahan-kemudahan dari AI yang diberikan dapat menjadi bumerang bagi kelangsungan hidup kita di masa depan. Berikut adalah sejumlah referensi atau sumber yang saya gunakan. Terima kasih. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.